Usianya aja yang muda, tapi semangatnya belendek, bukan semangat muda lah. Nah, gini aja deh. Bila kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini, Om Begawan bawakan. Jawab saja pertanyaan Om Begawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah. Jangan jadi pemuja, tapi yang dengan logika, dengan objektivitas yang tinggi. Katakan yang benar, benar. Katakan yang salah, ya salah. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di ngomongin politik, ngompol ya. Gimana ini tadi malam teman-teman pada ngelihat debat cawapres nggak tadi malam di TV One itu? Temanya itu mencuri hati kawula muda. Ya, gimana nih menurut pendapat panjenengan ini? Pandangannya gimana? Atau yang disampaikan Pak Mahfud apa agak jadul apa enggak? Atau tidak mengikuti perkembangan? Tapi kok saya nanti dulu ini. Topiknya itu tentang generasi muda sebenarnya. Lah cawapres ngakunya mewakili generasi muda yang katanya generasi Z itu kemana? Kok enggak nongol itu? Enggak ada itu tadi malam tuh. Yang hadir itu hanya Caimin sama Pak Mahfud. Wah, ini kalau Pak Mahfud ya kalau Om Begawan wis percaya tuh. Materi segala permasalahan wis di luar kepala itu. Ditakoki apa saja plus semuanya bener loh. Nah, apa karena live-nya itu lewat dari jam 9 malam. Itu waktunya Gibran tidur itu bobo itu. Itu kan waktunya Mas Gibran bobo menurut dia loh ini, nanti ngantuk malah raiso jawab masalah debat malah ngisi-sini. Lah selama live di YouTube Om Begawan ya tak sempatkan baca ini komentar-komentar yang ada di YouTube ngompol ini. Lah kok hampir mayoritas responnya itu negatif itu loh. Ke wali kota Solo, padahal dulu tak dukung, saiki dombale. Lah mau gimana jika begini? Masalahnya sudah Pak kayak gini. Oh ya, ini sekaligus Om Begawan mau merespon nih komentar di episode kemarin dulu. Khususnya yang bernada miring-miring itu. Ketika Om Begawan menyampaikan opini di ngompol. Jadi begini, ini tak jelas ke ini. Apa yang Om Begawan sampaikan itu lebih membedah peristiwa-peristiwa politik yang sekarang sedang berjalan, sedang ada. Dan analisa yang saya sampaikan itu jadi pemaknaannya. Kesimpulan yang saya sampaikan. Namanya pemaknaan, arep cocok, arep enggak, arep setuju atau tidak, sarujuk sama enggak ya kami kembalikan pada penonton semua. Ini bukan ke saya ya, kalau mau membalas ya dengan balasan apa ini juga pendapat panjenengan aja nyerang ke Om Begawan malah enak sing ngomong mangan kowe ra iso nyinyir. Wah ngenyek ini sama Om Begawan nih. Dalam banyak hal ya pada sepakat tuh atas apa yang diulas Om Begawan tuh. Dalam ngompol loh 90% setuju, seneng, malah ya ada banyak yang terhibur. Ya karena Om Begawan itu kadang-kadang lucu, padahal saya itu nggak lucu. Ini bukan konteks nyerang ini Om Begawan ini. Asal membenci, asal tidak setuju, asal tidak suka, enggak. Yang selalu saya ulas dalam ngompol itu peristiwa demi peristiwa yang mesti kita maknai, kita pahami. Lah jika itu keliru yang disampaikan ya keliru. Jika itu benar, ya sampaikan itu benar. Salah katakan salah, benar katakan salah. Tidak ada fitnah. Sederhana saja kok misalnya. Misalnya gini, apakah program hilirisasi jalan tol, pemindahan IKN, dan banyak lagi yang masih dikerjakan pemerintah itu tak krikiti, tak kritisi. Nah, ya dikritisi apa enggak lah? Kenapa begitu? Ya memang semestinya program baik begitu ya harus jalan terus. Enggak saya kritik.
Kan enggak toh. Oh, malah saya dukung program-program yang sangat menguntungkan negara dan masyarakat untuk kemakmuran bangsa. Ini Om Begawan dukung. Enggak pernah saya kritik kok. Tapi soal untran-untral pilpres yang makin kesini makin dikoreksi, makin orang genah, makin ngawur, makin corat marut, malah bablas kelirune. Ya ini tanggung jawabmu Begawan untuk mengkritisi, untuk mengkritisi. Lah wong ibarat sudah salah jalan loh. Wis keblasuk kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu. Wis kesasar loh. Lah kok orang tidak mutar balik arah, orang balik loh. Lah sebagai salah satu penumpang ini misalnya itu ada sopir ketika jalannya salah, yo tak teriakin no, dengan kenceng-kenceng, tak elekke no, tak kasih tahu no, biar mereka belok nggak terus itu. Masa kita jadi penumpang tahu jalannya salah meneng wae, yo kabeh dadi salah sak sopire sak penumpange. Ya dilala. Ini yang dilatih jadi co-driver atau asisten pengemudinya itu isih bocah. Jadi orang ngerti kuwi bener apa salah, kuwi keliru apa keblasuk, orang gagas. Lah baru ajaran wis meh keliru nyebut asam sulfat wae keliru. Ya gimana ini? Ditanya susah cari kerjaan, jawabnya suruh jadi pengusaha. Lo enak men itu loh. Diundang di berbagai acara debat, di berbagai acara pamit. Kadang-kadang ngantuk, repot tuh. Ditanya soal pengkhianatan, jawabnya tidak perlu dikomentari lah. Lah ini piye ini? Lah Om Begawan akan terus bersuara. Om Begawan harus terus mengkritisi hal-hal seperti ini. Ini bentuk tanggung jawab anak bangsa. Salah satunya Om Begawan. Dan masih banyak orang-orang yang mencintai bangsa ini, yang punya tangguh pada bangsa ini, supaya orang keblasuk, orang kesasar, orang keliru dalane. Paham nggak? Nah, silakan ini para ngompolers. Mau sepakat dengan Om Begawan atau tidak? Nah, dengan berbagai analisis yang Om Begawan sampaikan, itu hak panjenengan semua. Neng aku mau merasakan grantes. Sedih loh, terpukul. Jare kita ini harus jadi negara maju. Ya, demokrasinya kualitasnya perlu ditingkatkan biar bagus. Biar sejajar dengan negara-negara yang maju, termasuk di Eropa sana. Oh, renek KKN. Tahu KKN itu? Kolusi, korupsi dan nepotisme, warisan Orba itu. Orang harus punya kompetisi. Iya no, anak muda harus diberi kesempatan. Lah nek ngene carane, situasi yang begini dibiarkan, harapan-harapan itu jangankan tercapai, arahnya benar saja sudah mendingan kok. Lah kemana bisa? Calon pemimpin diundang debat nggak datang, alasannya ngantuk lah, repot lah. Bila dikonfirmasi, mengapa nggak datang? Jawabannya enteng aja, saya ada tugas. Alah, yo kabeh ada tugas itu. Tapi kan ada yang lebih penting. Lah saya maunya hadir di yang resmi-resmi katanya. Nek resmi aku teko, nek ora resmi ora teko. Lah kalau acara di TV itu nggak resmi toh. Lah tahu sih itu. Maksudnya bila yang punya gawe KPU karepe, yang punya gawe pemilu itu, atau menjawab memang tidak ikut dosa, kan konyol kalau gitu itu. Kalau harus mendatangi acara-acara yang resmi. Acara resmi dan tidak resmi itu maksudnya piye itu loh. Nah coba bila yang diprotes itu yang pasti-pasti. Misalnya ada orang di medsos mempertanyakan pendidikannya, misalnya ini. Ijazahnya sampai dibawa kantor dan ditujukan ke wartawan. Nah, Gibran itu hanya meladeni hal-hal yang menguntungkan dia sendiri. Bila merugikan bakal dijawab pendek atau jurus ngeles. Ngeles loh, endo. Bahasa Jawanya itu endo. Ya jawabnya sak penake dhewe sak kenake. Mesti tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Lah ingat loh. KPU sudah mengagendakan debat hari Selasa depan. Ayo kita tunggu aja ini. Dan bisa dipastikan Mas Wali Kota Solo ini ikut. Ikut ya, jangan alasan meneh loh. Nah, kita percaya loh, dia nggak mungkin
tidak datang, mesti teko nih. Ini harapan Om Begawan ini. Ya mau yang bingung nih. Seandainya presiden ibu negara hadir misalnya nih, ya apakah akan ditolak? Meski undangannya mewakili jabatan. Namun kita tidak bisa sembunyikan fakta bahwa Gibran itu anak lanang, anak kesayangan. Ini bakal semacam upaya itu, intervensi negara pada penyelenggara pemilu, KPU. Loh, apakah yang ginian dipikir sebelumnya sama presiden? Ya enggak lah. Semuanya jadi terkena dampaknya. Kepala negara idealnya itu diundang di acara debat. Tapi apa ya dia mau hadir? Apa enggak masyarakat bakal menilai negatif? Oh ya ini, selama ini debat capres di TV bisa mulai jam 7:30 loh. Selesai bisa 9:30 atau jam 10, kadang lebih. Apa begitu pukul 9 malam Gibran pamit dari KPU pulang duluan. Soalnya sudah ngantuk mau bobo, apa ya mau gitu. Ya memang bila diingat-ingat. Wali kota Solo ini jarang kok beraktivitas malam kok. Iya, bengi orang tahu dia keluyuran malam. Nah, beda sama bapaknya, Pak Joko itu. Yang sejak wali kota di Solo, kadang keliling kota hanya ditemani sopirnya aja, jalan-jalan, nilai wargane, malam blusukan dan sebagainya. Hingga jadi presiden, beberapa kali bagi sembako juga malam hari. Ini ada perbedaan yang cukup kontras antara Pak Jokowi dan Gibran, antara bapaknya dan anaknya. Karena Gibran bukan Jokowi. Masyarakat harus paham itu. Masa saya dipuja-puja Pak Jokowi terus nularnya Gibran? Ya jangan gitu. Rusak no nanti. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Prabowo. Iya, itu dia jarang terlihat aktivitas di malam hari. Di atas jam 9 malam dipastikan pasti bobo. Nah, padahal sebagai pemimpin harusnya 24 jam itu untuk melayani masyarakat. Apalagi presiden di negara besar kayak kita ini. Bila semua agenda dilakukan siang hari tok, waktunya tidak cukup. Mau 12 jam lah, saya 12 jam gue ngopo. Tengok-tengok, bobo. Wah repot nih masyarakatnya ini. Termasuk Sabtu Minggu ikut-ikutan menyediakan agenda negara. Ya jangan. Tidak ada kata libur bagi pemimpin Indonesia ini. Nah ini percepatan menuju Indonesia emasnya bisa makin dowo, makin molor, bisa tertunda kalau seperti ini. Cara pemimpinnya ini. Hari itu kan ada 24 jam. Nek mau 12 jam tinggal, saya 12 jam sia-sia ya, kapan selesainya? Itulah beberapa karakter yang katanya merepresentasikan generasi muda. Namun ternyata cuma sebatas usianya tok til, umure tok enom. Usianya aja yang muda, tapi semangatnya belendek, bukan semangat muda. Nah gini aja deh, bila kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini, Om Begawan bawakan. Jawab saja pertanyaan Om Begawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah, jangan jadi pemuja, tapi yang dengan logika, dengan objektivitas yang tinggi. Katakan yang benar, benar. Katakan yang salah, ya salah. Nek orang mutu, ya katakan enggak mutu. Tentu selain usia sama status anak presiden. Usia muda dan anaknya presiden. Ya soalnya itu tidak bisa diperbaiki. Ya kuwi. Iya toh. Nah, gagasannya, idenya, inovasinya. Apa coba? Sejak mulai dicawapreskan hingga detik ini, Om Begawan membawakan konten ini. Hal menarik apa yang sempat disampaikan Gibran? Ora enek. Dan itu menunjukkan kelebihannya aja. Nggak ada yang ditunjukkan. Ide atau isunya ya umum saja, standar-standar saja. Cah SMA, cah SMK aja bisa itu. Yang juga banyak disuarakan Pak Ganjar atau Pak Anies. Beda. Oh ya, ini hanya kasih tahu aja loh. Saya ngasih informasi aja. Bagi ngompolers yang belum pernah nyimak gagasan, pemikiran, ide atau kritik seorang Mbak Oki Madasari. Itu seorang penulis novel itu. Hebat itu novel-novelnya. Cari aja di YouTube tuh. Dia mampu membedah fakta soal 5 mitos Jokowi. Wah, nah ini pandangannya, gagasannya mantap, keren. Dan salah satu yang disoroti oleh Mbak Oki ini, seorang penulis novel ini, Gibran itu representasi anak muda itu cuma mitos.
tahu mitos. Ngompol terus tahu kan apa itu mitos? Ya ini sesuatu yang dipercaya namun sesungguhnya tidak ada faktanya. Emong dabul, tapi dabul lah. Goroh bahasa Jawanya itu. Bohong itu namanya. Lah kata Mbak Oki, Gibran itu representasi anak muda untuk bertarung pada Pilpres. Itu ya hanya mitos. Seandainya bukan Gibran, bukan anak presiden, adakah anak muda lain yang bakal bisa mendaftar jadi cawapres? Jangankan daftar cawapres, MK mengabulkan batas usia saja nggak mungkin dipenuhi ya. Hanya ngimpi itu. Jadi bagi yang masih percaya Gibran cawapres, itu memang berkat prestasinya. Nah, silahkan bayangkan saja. Gibran itu diganti dengan Agus Tetanggamu atau Pratama Arham, pemain bola timnas, atau Raffi Ahmad sajalah yang bintang film yang keren itu. Kira-kira akankah mereka itu bisa sampai titik di mana sekarang Gibran berada? Oh, Raisa. Jadi cawapres mendampingi Prabowo dan mendapatkan nomor urut 2. Lah jangankan nama-nama yang wis tak sebut tadi, lah Mas Ahaye aja loh, yang juga anak presiden, wis muntup-muntup, kurang saknyik, kurang sakcrit, kurang sakni loh, gandengan ropakan saja buktinya bubar jalan ora sida. Jadi dipegangnya status cawapres oleh Gibran itu bukan kehendak kita, bukan kehendak rakyat, bukan dari kesuksesan sebagai wali kota Solo, bukan pula pemikiran-pemikirannya yang berlian, tapi hanya karena dia itu anaknya Presiden Jokowi. Itu saja totil dan tidak kurang, tidak lebih. Wes ngono wae. Itulah supaya masyarakat paham. Tetap Ganjar Mahfud yang pantas meneruskan Pak Jokowi untuk memimpin negeri ini. Salam kawan, sampai jumpa. Salam ngompol.